Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subtes penalaran umum. Ke soal yang pertama, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, paragraf 1 kita baca dulu. Keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Sarana penunjang sistem tersebut antara lain kurikulum, tenaga kependidikan, serta sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Penyediaan sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Oke, kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Oke, ini salah. Kenapa? Karena kurikulum ini merupakan sarana penunjang sistem tersebut, dengan kata lain sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Oke, lanjut opsi yang B. Buku-buku pelajaran merupakan kurikulum pendidikan. Oke, ini salah. Kenapa? Karena buku dan alat bantu mengajar, atau dengan kata lain buku-buku pendidikan, ini termasuk dalam sumber daya pendidikan. Berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C, alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan. Oke, buku dan alat bantu mengajar ini memang merupakan sumber daya pendidikan. Berarti opsi yang C ini tepat dan opsi yang C adalah jawabannya. Kita analisis dulu opsi yang lain. Opsi yang D, tenaga kependidikan termasuk sumber daya pendidikan. Oke, ini salah. Kenapa? Karena tenaga pendidikan itu merupakan sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Berarti opsi yang D salah. Opsi yang E, dana pengelolaan yang memadai termasuk satuan pendidikan. Oke, dana pengelolaan yang memadai ini salah. Kenapa? Karena dana pengelolaan yang memadai merupakan sumber daya pendidikan. Berarti opsi yang E juga salah. Dan benar bahwa soal nomor 23 ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 24. Berdasarkan paragraf 1, jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke, jika dana pengelolaan tidak memadai. Nah, di sini dikatakan bahwa keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Nah, sarana penunjang sistem tersebut antara lain kurikulum, tenaga pendidikan, serta sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Nah, untuk menyediakan sarana penunjang satuan-satuan pendidikan, itu pasti akan menggunakan dana pengelolaan. Nah, jika dana pengelolaan tidak memadai, maka komponen sistem pendidikan itu tidak berfungsi. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Oke, soal nomor 25. Berdasarkan paragraf 2, jika tahun 2019 anggaran pendidikan mencapai 492,5 triliun, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke, paragraf 2 kita baca dulu. Pemerintah menunjang keberhasilan sistem pendidikan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada pasal 49 ayat 1 dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, alokasi dana untuk anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar 492,5 triliun atau 20% dari belanja negara yang mencapai 2.461,1 triliun. Artinya, ini mencapai 492,5 triliun sesuai dengan informasi soal. Nah, jika seperti itu, maka pemerintah melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya pada pasal 49 ayat 1. Atau dengan kata lain, pemerintah itu melaksanakan isi konstitusi negara. Nah, undang-undang ini kan termasuk dalam konstitusi negara. Berarti pemerintah melakukan isi konstitusi negara jika tahun 2019 anggaran pendidikan mencapai 492,5 triliun. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Lanjut ke soal nomor 26. Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun berapa anggaran pendidikan melebihi 450 triliun? Oke, kalau kita lihat ini 450 triliun berarti
yang melebihi 450 triliun itu hanya pada tahun 2019. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Lanjut, soal nomor 27. Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun berapa anggaran pendidikan menunjukkan angka terendah? Oke, ini ada di tahun 2011. Angkanya yaitu kurang lebih berada di antara 250 triliun sampai 300 triliun. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Lanjut ke soal nomor 28. Berdasarkan gambar tersebut, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke, ini berdasarkan gambar berarti fokusan kita hanya pada gambar. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, anggaran pendidikan Indonesia tidak meningkat setiap tahun. Oke, kalau kita lihat dari tahun 2011 sampai 2019 ini, anggaran pendidikan Indonesia selalu meningkat. Berarti opsi yang A ini salah. Opsi yang B, anggaran pendidikan Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2016. Oke, 2016 di sini, 2016. Nah, kalau kita lihat 2016 sampai seterusnya ini tidak mengalami penurunan, malahan mengalami peningkatan. Berarti opsi yang B salah. Opsi yang C, anggaran pendidikan Indonesia berada pada rentan 200 sampai 500 triliun. Oke, 200 sampai 500 triliun. Oke, ini salah. Kenapa ada di bukan rentan 200 tapi 250 triliun sampai 500 triliun. Jadi bukan 200 tapi 250. Berarti opsi yang C ini salah. Opsi yang D, anggaran pendidikan Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Nah, ini tepat karena kalau kita lihat mulai tahun 2011 sampai 2019 itu anggaran pendidikan Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Berarti untuk soal nomor 28 opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita baca dulu opsi yang E. Anggaran pendidikan Indonesia tahun 2016 sampai 2017 tidak mengalami peningkatan. Oke, 2016 ini dan 2017 ini. Kalau kita lihat 2016 ke 2017 ini mengalami peningkatan. Walaupun memang meningkatnya sedikit. Berarti opsi yang E ini juga salah. Dan untuk soal nomor 28, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Lanjut ke soal selanjutnya, ini adalah soal penalaran logika. Jika jumlah mobil semakin banyak, ruang parkir yang dibutuhkan semakin luas. Jika jumlah mahasiswa semakin banyak, jumlah gedung kuliah harus ditambah. Saat ini, ruang parkir yang semakin luas tidak dibutuhkan atau jumlah gedung kuliah tidak harus ditambah. Simpulan yang paling tepat adalah, di informasi ini terdapat beberapa premis atau pernyataan atau asumsi. Untuk yang premis pertama, jika jumlah mobil semakin banyak, ruang parkir yang dibutuhkan semakin luas. Dan untuk premis yang kedua, jika jumlah mahasiswa semakin banyak, jumlah gedung kuliah harus ditambah. Dan untuk premis yang ketiga, saat ini ruang parkir yang semakin luas tidak dibutuhkan atau jumlah gedung kuliah tidak harus ditambah. Itu artinya atau kesimpulannya, jumlah mobil atau jumlah mahasiswa tidak semakin banyak. Kenapa? Karena sesuai dengan asumsi tadi atau pernyataan tadi bahwa jumlah mobil itu tidak semakin banyak dan jumlah mahasiswa juga tidak semakin banyak karena ruang parkir yang semakin luas tidak dibutuhkan, juga jumlah gedung kuliah tidak harus ditambah. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Jangan terkecoh dengan opsi yang D. Ada kata dan, ada kata atau. Nah, di informasi soal atau di asumsi atau pernyataan menggunakan kata atau. Jadi, otomatis jawabannya juga atau. Jika di sini menggunakan dan, maka jawabannya juga harus dan. Soal nomor 30. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Simpulan yang paling tepat adalah, ini seperti tadi ada beberapa asumsi dalam informasi soal. Asumsi atau premis yang pertama yaitu, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat.
Untuk premis yang kedua, jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, kesimpulannya, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berarti jika seperti itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Oke, pada intinya kalimatnya sama, cuman dibalik. Ini nggak apa-apa, tapi ini sudah tepat. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Dan kita juga bisa menggunakan rumus untuk menjawab soal seperti ini. Rumusnya seperti ini. Jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Berarti kesimpulannya adalah ini coret, P maka R. Nah, sama seperti tadi. Untuk P-nya adalah jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Berarti ini P. Kemudian nilai siswa banyak yang meningkat, ini Q. Kemudian lanjut premis kedua. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, ini Q. Ini sama tadi dengan yang ini. Kemudian yang R, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini R. Berarti jika seperti ini kita menggunakan rumus jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P, jika P maka R. Ini kita bisa coret Q-nya atau nilai siswa banyak yang meningkat. Nah, jadi tersisa jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Atau kalimatnya bisa kita ubah. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Lanjut ke soal nomor 30, ini soal penalaran analitik, jadi lebih kompleks. Di sebuah pasar swalayan tersisa 5 jenis buah. Ibu membelikan buah-buahan yang berbeda untuk 5 anaknya. Berikut ini buah-buahan yang disukai oleh setiap anak. Ani menyukai buah manggis, apel, jeruk, dan mangga. Si kembar Aldo dan Aldi menyukai buah apel, mangga, dan manggis. Akila menyukai buah apel, manggis, jeruk, dan nangka. Si bungsu Farah, oke ini ada tipe. Si bungsu Farah menyukai buah manggis dan mangga. Pertanyaannya, buah yang harus diberikan kepada, oke ini tipe lagi, kepada Akila adalah, oke yang ditanyakan adalah Akila. Tanpa kita analisis masing-masing pernyataan ini, kita sebenarnya bisa tahu kalau buah yang diberikan kepada Akila itu adalah nangka. Kenapa nangka? Karena kalau kita lihat dari 5 jenis buah-buahan ini, yang menyukai nangka hanyalah Akila. Berarti otomatis Akila ini sudah pasti diberikan buah nangka. Jadi bisa kita ketahui bahwa opsi yang paling tepat adalah opsi yang E, tapi kalau kita mau analisis bisa kita analisis satu persatu. Kita ke Ani dulu. Ani itu menyukai buah mangga, manggis, apel, jeruk, dan mangga. Oke, kita singkat saja. Manggis itu Mi, kemudian apel itu A, jeruk itu J, dan mangga itu Ma. Oke. Kemudian, yang kedua, si kembar Aldo dan Aldi menyukai buah apel. Oke, kita tulis dulu Aldo, Aldi. Menyukai buah apel, kemudian mangga, mangga, dan manggis. Oke, lanjut Akila. Akila menyukai buah apel, manggis, jeruk, dan nangka. Kemudian yang terakhir, Farah. Farah menyukai buah manggis dan mangga. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita sudah bisa menentukan nih bahwa ternyata Akilah itu mau tidak mau harus buah nangka karena hanya dia yang menyukai buah nangka. Tapi kita bisa
ketahui, kita bisa cari mana apa-apa saja sih buah yang akan diberikan Ani, Aldo, Aldi, Akila, dan Farah. Oke. Nah, karena Akila adalah buah nangka, berarti Akila tidak akan memilih manggis, apel, dan jeruk. Oke. Berarti Akila tidak akan memilih manggis, apel, dan jeruk. Kemudian, nah kalau kita lihat ada buah jeruk. Buah jeruk disukai oleh Ani. Nah, karena hanya Ani yang menyukai jeruk, berarti otomatis Ani itu akan diberikan buah jeruk. Lanjut. Kita lihat sisa Aldo, Aldi, dan Farah. Nah, kalau kita lihat Aldo, Aldi, dan Farah ini menyukai buah yang sama, tetapi Aldo dan Aldi juga menyukai buah apel. Nah, artinya antara Aldo dan Aldi harus diberikan buah apel. Kemudian, Farah itu harus mangga atau manggis. Jadi terserah Farah itu mau mangga atau manggis. Tapi pada intinya Aldo dan Aldi itu harus memilih buah apel. Contohnya seperti ini nih. Aldo, Aldi. Harus apel, jadi tersisa mau mangga atau manggis. Kita misalkan manggis. Artinya Farah mangga. Kemudian bisa juga kita balik Aldo, Aldi. Aldo, Aldi harus apel, kemudian yang lainnya adalah mangga. Berarti Farah manggis. Jadi bisa seperti itu. Nah, karena soalnya itu hanya berfokus pada Akila atau yang ditanyakan itu hanya pada Akila, maka sebenarnya kita tidak perlu menganalisis panjang kali lebar sekompleks ini. Cukup kita menggunakan cara yang pertama tadi agar mengefisienkan waktu. Tetapi jika memang ada ketentuan yang harus dianalisis semuanya, maka kita analisisnya. Oke, lanjut ke dua soal terakhir. Soal nomor 32, angka yang paling tepat untuk mengisi tanda tanya di atas adalah, jadi kita diminta untuk mencari nilai dari tanda tanya ini dengan cara menggunakan pola. Nah, polanya kita lihat di patokan yang pertama atau di gambar yang pertama. Jadi kita berpatokan pada gambar yang pertama. Nah, kalau kita lihat gambar yang pertama ini, polanya adalah 9 dikurang 7. Jadi 2 segitiga ini kita kurangkan, 9 dikurang 7 sama dengan 2. Kemudian 2 ini kita pangkat 3 kan. Nah, 2 dikali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Jadi menghasilkan nilai yang di kolom bundar ini atau yang berwarna biru ini. Berarti untuk gambar yang kedua polanya juga pasti seperti itu. Oke, kita kurangkan 13 dikurang 10 sama dengan 3. Nah, 3 ini kita pangkat 3 kan? Pangkat 3. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 27. Berarti angka yang tepat untuk mengisi tanda tanya ini adalah 27. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 33 atau soal nomor terakhir. Nilai X dari gambar di atas adalah, jadi kita diminta untuk mencari nilai dari X ini. Nah, untuk mencarinya kita gunakan pola. Nah, polanya kita lihat di gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kalau kita analisis di gambar yang pertama ini, untuk menghasilkan nilai yang ada di tengah atau angka 2 ini, caranya adalah angka 5 ini kita tambahkan dengan angka 2. Kemudian, angka 15 kita kurangkan dengan angka 1. Nah, hasil pengurangan angka 15 dan 1 ini kita bagi dengan hasil penjumlahan dari angka 5 dan 7 ini. Kemudian akan menghasilkan nilai yang di tengah. Jadi kita tulis dulu. 15 dikurang 1 itu 14. Kemudian 5 ditambah 7 itu
5 ditambah 2 itu sama dengan 7. Nah, 14 dibagi 7 itu sama dengan 2. Jadi menghasilkan nilai yang di tengah. Nah, artinya jika seperti itu, pola pada gambar kedua dan ketiga ini pasti juga akan sama. Oke, coba kita tulis dulu. 60 dikurang 10 itu sama dengan 50. Nah, 30, ini 30 ditambah 20. 30 ditambah 20 itu sama dengan 50. Nah, 50 kita bagi dengan 50 sama dengan 1. Berarti ini juga tepat karena angkanya pada kolom tengah adalah 1. Nah, artinya jika seperti itu, maka pola pada gambar ketiga ini polanya pasti sama dengan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Oke, kita operasikan polanya. 18 dikurang 9. Kita tulis dulu 18 dikurang 9 sama dengan 9. Kemudian 1 ditambah dengan 2. 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Nah, 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Berarti nilai X ini atau nilai pada kolom tengah ini adalah 3. Jika seperti itu, maka opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, untuk penalaran umum di video kali ini cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya.